berjumpa dalam ibadah online Minggu 2 Oktober 2020. Mari saya mengundang untuk kita semua menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kita pejamkan mata kita, angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Katakan, Kau Allah yang setia. Terima kasih Bapa. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Engkau berkata Tuhan, Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Haleluya. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu. Mari angkat kedua tangan kita. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Engkau berkata Bapa, Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku,
kasih Bapa, Engkau Allah kami yang setia. Pada pagi hari ini kami menerima kebenaran firman-Mu, kami akan mengerti kehendak-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian dikasih oleh Tuhan, minggu pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Tanpa berlama-lama, saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita di dalam kitab Roma yang kelima, ayat 1 sampai ke 4. Saya akan membacakan buat kita semua dengan judul perikop hasil pembenaran. Ayat pertama, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan berbicara tentang iman. Pertama saya mau sampaikan, di tengah-tengah kehidupan dunia yang seperti saat ini kita alami, yaitu pandemik, saya percaya banyak orang yang mengalami terganggunya perekonomian mereka, banyak orang yang berhenti dari pekerjaan mereka, dan banyak orang yang butuh diberikan makanan. Termasuk saya dan saudara pasti mengalaminya, entah itu apa saja. Lalu bagaimana iman bekerja hari-hari ini di dalam kehidupan kita? Tapi sebelum masuk ke dalam iman yang bekerja, saya punya pertanyaan buat kita semua. Iman yang seperti apa yang diperlukan, dan apakah iman kita teruji kualitasnya? Dan pagi hari ini tema kita berbicara tentang iman yang teruji. Di dalam pembacaan firman Tuhan di ayat yang pertama tadi dikatakan kita yang dibenarkan karena iman. Sudah jelas dan tegas bahwa kita, orang yang percaya pada Kristus Yesus, dibenarkan oleh iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita. Damai sejahtera akan terjadi dalam kehidupan kita, dan sudah terjadi ketika kita punya iman yang benar kepada Kristus. Saya lanjut ayat yang kedua. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dikatakan pengharapan untuk menerima kemuliaan Allah. Artinya kita sedang dipersiapkan, Bapak Ibu sekalian. Lalu menyangkut terhadap iman kita, apakah iman saudara dan saya teruji kualitasnya? Saya akan menganalogikan jika kita membeli sebuah produk atau barang, apakah itu handphone, apakah itu sebuah alat memasak, rice cooker, dan sebagainya. Untuk mengetahui kualitas barang atau produk tersebut bagus, berarti kita harus mencobanya. Kita harus melakukan tes, menguji apakah alat tersebut bagus. Terlepas dari bagus, apakah alat tersebut atau produk tersebut sesuai kebutuhan yang kita perlukan? Ya, begitu juga dengan iman kita, harus teruji kualitasnya. Yang berikutnya, dalam kesempatan pagi hari ini, dengan tema iman yang teruji. Iman yang diuji itu bagaimana diujinya? Seperti apa sih iman kita kalau diuji? Saya akan sampaikan dalam 3 poin tentang ujian iman. Iman yang diuji, yang pertama saya catat dalam perenungan saya, iman diuji oleh kenyataan. Kenyataannya hari ini kita ada di dalam kondisi yang krisis kesehatan, dan mungkin sudah masuk, atau bukan mungkin, tapi sudah masuk dalam krisis ekonomi. Itu kenyataannya, Bapak Ibu sekalian. Kenyataannya hari ini kita belum punya rumah yang permanen, artinya kita masih kontrak. Kenyataannya hari ini kita kepengen punya kendaraan yang lebih baik. Itu semua kenyataan. Dalam kenyataan hidup, kita diterpa oleh yang namanya sengsara. Apa itu sengsara, Bapak Ibu sekalian dikasih oleh Tuhan? Saya mendapatkan dalam Kamus Besar Indonesia, sengsara berarti ada kesedihan, ada permasalahan kehidupan, ada penderitaan. Nah, berapa banyak saudara-saudara kita yang mengalami hal ini, dan berapa banyak dari antara kita yang merasakan adanya kesusahan dalam kehidupan? Saya percaya dan yakin setiap kita punya masalah. Apakah Anda tidak punya masalah? Saya yakin kita punya masalah. Selama kita masih hidup, kita akan menemukan banyak sekali masalah.
kenyataannya hari ini kita hadapi. Tetapi saya mau katakan, iman kita diuji oleh kenyataan, bukan untuk menjadi lemah. Ingat, kita dipanggil oleh Tuhan untuk melihat kenyataan dan menaklukkannya dengan kebenaran firman Tuhan. Itu yang pertama. Kita harus berhati-hati tentang kenyataan hidup ini. Coba kita mulai introspeksi diri kita masing-masing termasuk saya sendiri. Kadangkala berbicara iman, ada perbedaan yang sangat sedikit antara keinginan dengan kebutuhan kita. Seringkali kita punya keinginan yang begitu banyak. Seringkali secara kehidupan di dunia ini kita menginginkan sesuatu hal dan kita doakan. Contoh, kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa rumah di surga tersedia, di bumi juga tersedia rumah. Artinya kita punya rumah. Tidak ada yang salah dengan hal itu. Tapi bagaimana dengan imanmu yang diuji? Seberapa konsistensi daripada imanmu dihadapkan terhadap kenyataan? Karena waktu Tuhan yang berbicara. Nah, artinya jangan kita membawa iman kita hanya untuk melegalisasi keinginan-keinginan kita, keinginan hati kita, keinginan daging dan manusiawi kita. Ya, jadi bedakan antara keinginan dengan kebutuhan. Tuhan lebih menyukai apa yang Tuhan inginkan terjadi atas hidup kita. Mari kita baca di kitab Filipi 4 ayat ke-19. Kitab Filipi 4 ayat ke-19. Firman Tuhan berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan berkata dengan tegas, Allah kita, Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, Dia akan memenuhi segala keperluan kita. Titik, clear, jelas. Tidak perlu takut dan khawatir. Itu adalah iman yang berkualitas. Permasalahannya, kenyataan sekarang berbeda dengan apa yang kita baca. Ya, saya mau katakan, iman kita sangat berbeda terbalik dengan kenyataan duniawi ini. Maka dari itu, perlu diuji, perlu dites, sehingga kita punya kualitas yang baik. Yang berikutnya dari perenungan saya, iman bukan mempercayai apa yang kita inginkan, tetapi mempercayai apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Saya membuat suatu perenungan tentang iman. Selain pengertian secara dasar, tetapi iman juga mempunyai pengertian untuk mengarahkan hidup kita, untuk menaklukkan kenyataan ini. Iman bukan mempercayai apa yang kita inginkan, tetapi iman adalah tentang apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Yang berikutnya adalah berbicara iman tentu saja harus timbul dalam diri kita. Dari mana datangnya iman? Dasar sekali. Iman timbul daripada pendengaran akan firman Tuhan. Firman Tuhan sendiri adalah sebuah kebenaran. Dari mana kita dapatkan? Dari kita mencari Tuhan. Pintu dibukakan ketika kita mengetuk. Bangun hubungan kita setiap hari dengan Tuhan. Mengerti kebenaran firman Tuhan itu adalah sesuatu yang lebih berharga daripada mengerti tentang dunia ini. Ya, saya katakan itu dengan tegas. Yang selanjutnya adalah Ibrani 11 ayat ke-6. Saya akan bacakan buat kita semua. Sebelum kita kembali ke Roma, di dalam kitab Ibrani 11 ayat ke-6, firman Tuhan berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Selanjutnya, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada
dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Artinya, jika Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, termasuk diri saya, mencari Tuhan, artinya mencari kebenaran firman Tuhan, menerimanya, akan ada upah yang besar. Pengharapannya kepada Tuhan Yesus, Dia tidak pernah mengecewakan. Bapak Saudara, dengan pernyataan firman Tuhan ini percaya, yang percaya kata bersama-sama amin. Yang berikutnya di poin yang kedua, iman diuji oleh waktu. Mengapa waktu? Waktu sekarang kita hidup, waktu sekarang kita berada di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam semua kegiatan kita. Hari ini, saat ini juga engkau yang mendengarkan sermon pagi hari ini, itu adalah waktu di mana engkau harus ambil tindakan. Waktu sekarang, bukan nanti, bukan kemarin, bukan juga besok. Start from today. Waktu sekarang, dalam situasi kenyataan hidup yang harus kita taklukkan, maka kita perlu bertekun. Balik kepada kitab Roma, di sini dikatakan, saya lanjutkan di ayat yang ketiga, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Firman Tuhan sangat jelas. Ada yang namanya kesengsaraan. Orang Kristen bisa kena masalah? Bisa. Orang Kristen kelihatannya diberkati Tuhan. Tetapi selalu ada masalah. Tetapi selalu ada yang namanya penderitaan, kesedihan, permasalahan, kebutuhan, dan sebagainya. Itu dijadikan Tuhan untuk kita melatih iman kita. Saya rasa kalau kita semua bisa memprediksi segala sesuatunya, itu bukan iman, melainkan itu aman. Nah, yang berikutnya di dalam ayat yang ke-6 ini, ayat yang ke-3, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ada kata ketekunan. Di dalam waktu-waktu kita harus bertekun. Bertekun untuk apa? Bertekun, saya ambil padanan katanya itu adalah konsisten atau disiplin. Kalau kau jauh dari kebenaran firman Tuhan, kau tidak akan memahami esensi dari sebuah iman yang berkualitas. Kalau kau tidak mengerti kebenaran, bagaimana kau ingin bertekun? Bertekun di dalam waktu-waktu ini untuk terus mempunyai iman yang berkualitas. Saat kita bertekun dan beriman dalam kondisi inilah ujiannya, ketahanan iman kita akan terukur. Semakin kau melatih, itu akan semakin berkualitas. Orang yang berolahraga, semakin dia rajin berolahraga, semakin dia melatih otot-otot tubuhnya, saya percaya tubuhnya akan memiliki tingkat kesehatan yang lebih baik ketimbang orang yang tidak berolahraga. Yang berikutnya adalah Tuhan memanggil kita untuk hidup di dalam kebenaran. Tentu saja, kembali lagi kepada kebenaran yang memerdekakan. Poinnya selanjutnya, iman diuji oleh ketaatan. Saya tambahkan, dan kerelaan. Bagaimana ini maksudnya ketaatan? Beserta tambahannya itu kerelaan. Orang duniawi, mereka tidak bisa menerima bahwa tidak mungkin uang jatuh dari langit. Tidak mungkin dengan kita hanya beriman, percaya, itu bisa terjadi. Tapi kalau engkau mau taat, engkau mau terus bertekun di dalam ketaatan ini, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Dengan taat dan percaya kepada Tuhan tanpa perlu memperdulikan kenyataan yang terjadi. Artinya begini Bapak Ibu sekalian, kenyataan boleh mengatakan bahwa sakitmu atau sakitku belum sembuh, tetapi iman mengatakan bahwa engkau sudah sembuh. Loh, kok beda banget ya Pak? Pengajaran apa ini? Ini bukan sebuah pengajaran, ini sebuah iman. Dimana ketika kita punya keyakinan penuh kepada Kristus, kita yang sakit disembuhkan,
kita yang miskin diperkaya. Tentu saja semuanya dengan proses. Kita tidak lagi memusingkan apa saja yang ada di dunia ini. Artinya, lebih kita utamakan, lebih kita pentingkan apa yang Tuhan inginkan. Carinya di mana? Carinya di dalam kebenaran firman Tuhan. Carinya di dalam bertatap muka, dalam praise and worship kepada Tuhan. Lakukan. Yang berikutnya adalah orang Kristen yang tidak taat firman Tuhan. Saya yakin dan percaya imannya pasti keliru. Saya katakan orang Kristen, bukan orang lain. Ini adalah cerminan bagi kita semua. Kalau kita tidak tahu kebenaran, saya katakan dengan tegas, kita bisa memiliki iman yang keliru. Saya berdoa buat kita semua, di dalam segala kondisi apapun, baik di dalam kondisi duka, dalam kondisi susah, dalam kondisi bahagia, saya mau katakan dengan tegas, miliki iman yang berkualitas. Iman yang bagus, iman yang berkualitas adalah percaya kepada Tuhan 100%, tidak ragu. Saya lanjutkan di Roma 5 ayat yang selanjutnya. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ketika kita berharap penuh kepada Tuhan, kita perlu yang namanya kuat, tahan ujian, sehingga ketekunan itu sangat diperlukan. Taat selalu dalam mencari kebenaran Tuhan, dalam menjalani kehidupan kita. Ada pengharapan di balik semuanya, Bapak Ibu sekalian dikasih oleh Tuhan. Pengharapannya tidak kosong, dan pengharapannya tidak pernah mengecewakan. Saya sangat mensupport, saya sangat membawa untuk setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tidak hanya saja beriman dan percaya. Saya sangat membawa setiap kita dalam doa, khususnya Epiphanians, hamba-hamba Tuhan, jemaat-jemaat dikasih oleh Tuhan, siapapun yang menonton video YouTube ini, saya katakan, bekerjalah dengan giat, berusaha dengan sekuat mungkin, dan berserahlah kepada Tuhan dengan sepenuh mungkin. Dalam pekerjaanmu, dalam kegiatan usahamu, dalam rumah tanggamu, apapun yang kau lakukan, lakukanlah dengan yang terbaik. Teruslah tekun, berfokus pada apa yang sedang kau lakukan. Kalau kau punya talenta yang banyak, kau punya skill, pakailah itu untuk jadi berkat bagi banyak orang. Dan Tuhan akan memberkati kita dengan luar biasa. Pasti, pertolongannya tidak pernah terlambat, pengharapannya tidak mengecewakan. Selanjutnya ayat yang kelima berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Yang terakhir, untuk menutup khotbah ini, ada kata Roh Kudus. Ada Roh Kudus, ini adalah pribadi, satu kesatuan dengan Bapa dan Kristus yang dikaruniakan kepada kita. Orang yang ada Roh Kudus, dia tidak takut akan kenyataan kehidupan. Orang yang ada Roh Kudus, dia tidak akan gentar berjalan. Orang yang ada Roh Kudus akan menerima pengharapan sesuai waktu Tuhan tepat terjadi dalam hidupnya. Saya jadi teringat perkataan ketua sinode kita, Dr. Adi Sutanto, mengatakan, semua yang terjadi dalam kehidupan kita tidak terlepas dari kepedulian hati Tuhan. Semua keinginan, cita-cita, apapun, jika itu diserahkan kepada Tuhan, pasti akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Artinya, pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Firman Tuhan yang saya sampaikan hanya 3, yaitu pertama,
iman itu diuji, berkualitas, harus diuji di dalam kenyataan hidup kita. Yang kedua, dalam waktu saat ini kita ada. Yang terakhir, di dalam ketaatan kita, di dalam kedisiplinan kita, dan kerelaan kita untuk kita mau nggak percaya kepada Tuhan. Mau nggak kita berada di dalam kebenarannya. Seorang Musa pun, sebelum dia menjadi seorang pemimpin, kenyataannya adalah dia seorang yang boleh dikatakan melarikan diri dari Mesir. Seorang Daud pun sebelum dia kebenarannya adalah menjadi seorang raja atas Israel, kenyataannya dia adalah seorang gembala domba. Seorang Yusuf yang kebenarannya dia adalah menjadi pemimpin, salah satu pemimpin di Mesir, orang yang punya power. Kenyataannya dia difitnah, dijual. Bagus sekali yang dikasih oleh Tuhan. Maukah kita mengalami pengharapan yang tidak mengecewakan datangnya dari Tuhan? Mari kita pejamkan mata kita. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini firman Tuhan berbicara terhadap kami. Di dalam kenyataan hidup kami, kami percaya, kami taklukkan itu di dalam kebenaran. Di dalam waktu-waktu kami sekarang, kami tidak mau buang waktu Tuhan. Dan kami mau taat selalu, mengejar yang namanya pengharapan kepada Kristus. Terima kasih Bapa. Izinkan kami di dalam sesi perjamuan kudus pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Bapak Ibu sekalian yang di rumah, boleh siapkan roti dan anggur. Jika tidak ada, dapat diganti dengan roti tawar maupun teh. Silakan. Kita akan bersama-sama ada dalam prosesi perjamuan kudus. Arahkan hati kepada Tuhan. Kau telah mati bagiku, tebus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari maut, kemenangan. Tubuh dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari kita ambil setiap roti yang ada di tangan kita. Kita akan bersama-sama di atas kepala kita. Saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan dan mengambil roti, sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya, dan Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita ucapkan syukur atasnya ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekarang kita akan mengangkat darah Yesus Kristus. Jika saudara ada anggur atau ada teh, silakan diangkat. Kita mengimani adalah ini persekutuan dengan darah Kristus. Mari kita akan bersama-sama. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.
Mari saudara, kalau kau percaya saat ini mukjizat terjadi, maka mukjizat terjadi atas hidupmu. Apapun yang menjadi doamu, sakit penyakit, permasalahan ekonomi, rumah tangga, keluarga, semua sudah diselesaikan di atas kayu salib. Bukankah anggur yang atasnya kita ucapkan syukur ada persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Mari kita pejamkan hati. Kita berdoa, kita sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah menerima tubuh dan darah Kristus. Engkau memeteraikan kami dengan darah-Mu. Setiap bilur-bilur-Mu menyembuhkan setiap sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap permasalahan yang ada di dalam rumah tangga suami istri, anak-anak, orang tua, mertua, di dalam nama Tuhan Yesus ada damai sejahtera dalam kehidupan keluarga umat-umat-Mu. Setiap yang punya permasalahan ekonomi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hikmat Tuhan datang menyelesaikan segala hutang-hutang yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus, pekerjaan, usaha, bisnis apapun, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kami boleh menerima pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah selanjutnya hari Minggu depan akan terus diadakan secara online. Dan mari kita bersama-sama terus berdoa untuk Indonesia, untuk negara tercinta, untuk virus COVID-19, untuk pemerintahan yang ada, dan terus ada di dalam mencari kebenaran firman Tuhan. Dan saya menghimbau untuk kita terus membaca firman Tuhan, walaupun ibadah secara online, tetap arahkan hati kepada Kristus. Mari saya mengajak kita semua untuk berdoa sebelum kita berdoa berkat, khususnya berdoa untuk teman-teman semua, hamba-hamba Tuhan, jemaat-jemaat, Tua Sinode, Sinode JKI, dan Indonesia. Bapa di surga, kami berdoa khususnya Tuhan untuk hamba-hamba-Mu, untuk jemaat-jemaat-Mu yang hari ini bersama-sama ada dalam ibadah online. Tuhan berkati mereka. Tuhan tahu segala keadaan mereka. Kau urapi, jaga, lindungi. Kami percaya Kristus ada bersama kami. Kami boleh menjaga kehidupan kami. Kami tidak menyalahi aturan protokol kesehatan, dan virus COVID-19 tidak menginfeksi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kebutuhan kami Tuhan sudah terpenuhi. Kami berdoa untuk sinode kami Tuhan, JKI yang ada di Salatiga maupun yang ada di Amerika. Ketua sinode kami Pak Dr. Adi Sutanto Tuhan, urapi beliau, beri kesehatan yang maksimal, jagai keadaannya dalam pelayanannya di sana Tuhan di Amerika. Tuhan nyatakan dengan luar biasa. Dalam rencana kepulangannya ke Indonesia, kami belum tahu Tuhan, sebelum Indonesia benar-benar bisa mempunyai protokoler yang baik, kami percaya Tuhan, beliau akan boleh sampai di Indonesia dan melakukan setiap pelayanan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Indonesia. Tuhan, khususnya orang-orang yang mengalami infeksi COVID-19, Tuhan kami percaya, kasih-Mu ada atas mereka. Mereka dipulihkan dan mereka akan sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Negara Indonesia ini Tuhan, boleh sembuh dan pulih dari keadaan krisis kesehatan dan keterpurukan ekonomi. Kami berdoa untuk pemimpin kami, presiden kami RI 1, RI 2, segala menterinya sampai pemerintahan yang terkecil RT RW dalam rumah tangga kami. Kami berdoa untuk mereka semua punya roh yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami akan menerima berkat daripada Engkau saja. Tuhan, tangan-Mu sendiri yang memberkati kami. Kami angkat tangan kami, mengerahkan pandangan kami kepada Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia-Nya. Tuhan mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kita semua damai sejahtera.
terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, Putranya yaitu Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis erat bersama dengan Roh Kudus, hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama katakan, amin. Shalom, happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati.